Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan LSM Pemuda memberi tanggapan terkait 100 hari kerja ngapain saja Gubernur Jabar Deddy Mulyadi, KDM. Tanggapan disampaikan Rabu, 28 Mei 2025, di kantor LSM Pemuda, di Grand Pinus Regensi, Jalan Kinabalu 2, nomor 7, Cinambo, Soekarno-Hatta, Kota Bandung. LSM Pemuda menyatakan bahwa ingin audiensi dengan gubernur namun tidak pernah ditanggapin dengan alasan KDM fokus kerja. Sebenarnya KDM hanya melakukan framing seolah-olah yang mengkritik KDM selalu dianggap salah. Bahkan LSM Pemuda menyatakan dalam 100 hari kerja ini KDM melakukan apa? Paling hanya duduk di say nangis. Barak militer dengan drama orang tua yang nuhun-nuhunnya, secara substansial sebagai gubernur apa yang dilakukan? Kebijakan apa yang dilakukan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Jawa Barat? LSM Pemuda menyatakan kerja KDM selaku Gubernur Jawa Barat nol besar. Keluarnya pernyataan sikap dari LSM Pemuda terkait 100 hari kerja KDM selaku Gubernur Jawa Barat mendapat reaksi dari berbagai komponen masyarakat. Nah, seperti apa tanggapan warga Jawa Barat terkait dengan pernyataan LSM Pemuda ini? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Beberapa orang yang melakukan audiensi ke gubernur tidak pernah ditanggapin dengan alasan saya mah fokus kerja dan ngurusin yang begituan. Itu bagi saya framing, seolah-olah yang mengkritik dia, yang ingin mendialogkan sesuatu dengan dia itu dianggap salah. Yang benar itu yang kerja. Pertanyaannya, kerja tanpa konsep mau seperti apa? Kan itu persoalan. Maka sebetulnya kami ingin melakukan audiensi, apalagi diingatkan oleh Akang tadi 100 hari kepemimpinan gubernur. Pertanyaannya, selama 100 hari ini Deddy Mulyadi ngapain aja? Paling hanya duduk di saya nangisnya, kan gitu. Barak militer dengan drama orang tua yang nuhun-nuhunnya, apa yang substansial dia sebagai gubernur Jawa Barat? Kebijakan apa yang bisa mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa di Jawa Barat? Itu poin penting bagi kami nol besar. Dari Kompas.com, lembaga tersebut melakukan survei terhadap kinerja 100 hari gubernur dari tanggal 12 hingga 19 Mei 2025. Hasilnya, Deddy Mulyadi meraih tingkat kepuasan tertinggi, yakni mencapai 94,7%. Pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut, tingginya apresiasi publik terhadap Deddy dipengaruhi oleh visibilitas dan penggunaan media sosial. Ia menyebutkan jumlah pengikut Deddy Mulyadi di Facebook melampaui 12 juta. Keaktifan Gubernur Jawa Barat dalam menyapa warga di media sosial juga membuat publik merasa lebih dekat dengan pemimpin. Di urutan kedua, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mendapat kepuasan publik sebesar 83,8%. Kemudian di posisi ketiga, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan kepuasan 75,3%. Sementara itu di Jakarta, 60% responden menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Pramono Anung. Namun, tingkat pengetahuan warga terhadap program-programnya tergolong rendah. Di urutan kelima ada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan tingkat kepuasan 62,5%. Sementara Gubernur dengan tingkat kepuasan terendah yakni Gubernur Banten Andra Soni dengan skor 50,8%. Overall memang Deddy Mulyadi sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Dan itu yang menjelaskan mengapa Tasya dan teman di media seringkali menggelar talk show atau liputan tentang KDM. Betul. Jadi ratingnya tinggi memang. Ratingnya tinggi gitu ya, dan itu membedakan dengan banyak gubernur di tempat lain, kecuali DIY yang cukup kompetitif dan Jawa Timur. Ya, Jawa Timur cukup kompetitif, gitu ya, 75%. Tetapi kita tahu Khofifah ini satu-satunya gubernur perempuan di Jawa dan dia 2 kali ya menjadi gubernur di Jawa Timur.
petarung ya, karena pernah kalah beberapa kali waktu melawan Pak Dekarwo ya, dapat 75% cukup tinggi, tetapi saya kira dia bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya memanfaatkan media sosial ya. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Warga Jawa Barat yang istimewa, ya kami barusan di-share bahan paparan dari Profesor Burhanuddin Muhtadi. Beliau dari Indikator. Ya, beberapa waktu yang lalu beliau mempublikasikan hasil survei ya terkait dengan evaluasi publik ya kinerja 100 hari para kepala daerah khususnya gubernur ya di Pulau Jawa, Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Ya, dan hasilnya luar biasa. Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ya tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja gubernur, ya yang cukup puas dan yang sangat puas menembus 94,7%, tertinggi ya dibandingkan dengan gubernur yang lainnya yang rata-rata di angka 60% lebih ya, kecuali Jawa Timur di angka 70%-an lebih, dan Yogyakarta atau DIY yang ada di posisi 83,8%. Dengan hak-hak anak dan mengadvokasi hak-hak anak sudah menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan dengan alasan yang sangat jelas. Itu juga alasan kami menganggap bahwa kepemimpinan dari Mulyadi ini otoritarianisme. Apa jawaban dari Mulyadi ketika KPAI menyampaikan itu? Beliau menjawab, ya udah KPAI mau ambil berapa orang, jangan hanya ngomong dan sebagainya. Bahasa itu bagi kami dari Mulyadi gagal paham sebagai pejabat publik. Fungsi KPAI itu bukan ngurusin anak-anak nakal dan sebagainya, tapi mengawasi, mengadvokasi dan memastikan hak anak di Indonesia itu bisa terlindungi. Kan gitu. Itu satu sisi. Yang kedua, barak militer ini juga bermasalah dari sisi birokrasi. Pertanyaannya, ketika barak militer diserahkan ke militer, apa fungsi dinas pendidikan? Berarti kan tidak ada kepercayaan dari gubernur terhadap lembaga atau institusi pendidikan. Padahal bagi saya, kalau bicara tentang anggaran contohnya, anggaran untuk barak militer itu sangat besar. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk memperkuat lembaga pendidikan yang hari ini ada? Contoh, BK katanya tidak menyelesaikan persoalan bimbingan konseling di level sekolah, kan yang harus dibaca. Kenapa ini tidak bisa menyelesaikan persoalan kenakalan remaja? Jadi jurus-jurus barak militer ini kita harus berkaca pada sejarah. Ini sudah pernah dilakukan pada tahun 1967 di DKI Jakarta, dan itu terbukti gagal. Hari ini diadopsi ulang, dilakukan kembali dengan alasan ini baik dan sebagainya, bahkan didramatisir seolah-olah orang tua bangga ini ada perubahan dan sebagainya. Jadi bagi saya ini kok gubernur malah lebih memilih ngambil emosi rakyat, bukan memperbaiki kebijakan yang seharusnya dia lakukan. Lindungi anak-anak, lindungi pendidikan, wujudkan kesejahteraan. Jadi ya pakailah ini saya anggap sebagai pejabat populis yang lebih mengedepankan konten. Betul itu sebagai gubernur konten. Kritiknya di ruang itu. Dan itu juga tidak menafikan bahwa apa yang dia lakukan juga baiknya ada. Tapi secara prinsip ini kepemimpinan Pak Gubernur ini bagi kami masih bermasalah. Cuman keputusan resminya juga masih dalam kajian kami, gitu. Kita juga harus mempertimbangkan secara filosofis pemerintahan, kepemimpinan, dan ruang-ruang demokrasi. Nah, mungkin itu kan secara singkat terkait dengan tanggapan kita ke Gubernur Jawa Barat. LSM Pemuda nyebut kepemimpinan 100 hari KDM bermasalah. Aduh, bermasalah. Mas aya deui LSM. Terus KDM gagal paham mengenai kritik KPAI. Saha nu gagal paham teh? KPAI gagal paham eueuh guna. Ngomong-ngomong gawe eueuh. Terus KDM otorianisme naon atuh raneh wae. Terus KDM cek LSM Pemuda ya
gubernur atau pejabat populis yang lebih mementingkan konten. Gubernur saja nggak sarua sok ngaronte ngan teu payu. KDM aya konten lagi jelas. Karasa mangpaatna ku masyarakat, lain ukur konten teu pararuguh, jeung pan jadi nyaho beureun masyarakat teh gawena gubernur siga kumaha. Maka nyebut bermasalah, jang di dinya mah meureun jang nu hatena darengki mah ka KDM pasti bermasalah. Jadi geus heran geus aneh-aneh wae ya ti Jawa Barat keneh ti urang Jawa Barat keneh loba ieu nu dengki ieu. Nepi ka aya nu ngirim orai kobra, gila geus teh sehat ieu mah ya. Pokona mah masyarakat mah nya geus moal paduli ka LSM, ngabela Kang Dedi, pokona mah geus hidup KDM. Dengan hak-hak anak dan mengadvokasi hak-hak anak sudah menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan dengan alasan yang sangat jelas. Itu juga alasan kami menganggap bahwa kepemimpinan dari Mulyadi ini otoritarianisme. Apa jawaban dari Mulyadi ketika KPAI menyampaikan itu? Beliau menjawab, ya udah KPAI mau ambil berapa orang, jangan hanya ngomong dan sebagainya. Bahasa itu bagi kami, Deddy Mulyadi gagal paham sebagai pejabat publik. Fungsi KPAI itu bukan ngurusin anak-anak nakal dan sebagainya, tapi mengawasi, mengadvokasi dan memastikan hak anak di Indonesia itu bisa terlindungi. Kan gitu. Itu satu sisi. Yang kedua, barak militer ini juga bermasalah dari sisi birokrasi. Pertanyaannya, ketika barak militer diserahkan ke militer, apa fungsi dinas pendidikan? Berarti kan tidak ada kepercayaan dari gubernur terhadap lembaga atau institusi pendidikan. Padahal bagi saya, kalau bicara tentang anggaran contohnya, anggaran untuk barak militer itu sangat besar. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk memperkuat lembaga pendidikan yang hari ini ada? Contoh, BK katanya tidak menyelesaikan persoalan bimbingan konseling di level sekolah, kan yang harus dibaca. Kenapa ini tidak bisa menyelesaikan persoalan kenakalan remaja? Jadi jurus-jurus barak militer ini kita harus berkaca pada sejarah. Ini sudah pernah dilakukan pada tahun 1967 di DKI Jakarta, dan itu terbukti gagal. Hari ini diadopsi ulang, dilakukan kembali dengan alasan ini baik dan sebagainya, bahkan didramatisir seolah-olah orang tua bangga ini ada perubahan dan sebagainya. Jadi bagi saya ini kok gubernur malah lebih memilih ngambil emosi rakyat, bukan memperbaiki kebijakan yang seharusnya dia lakukan. Lindungi anak-anak, lindungi pendidikan, wujudkan kesejahteraan. Jadi ya pakailah ini saya anggap sebagai pejabat populis yang lebih mengedepankan konten. Betul itu sebagai gubernur konten. Kritiknya di ruang itu. Dan itu juga tidak menafikan bahwa apa yang dia lakukan juga baiknya ada. Tapi secara prinsip ini kepemimpinan Pak Gubernur ini bagi kami masih bermasalah. Cuman keputusan resminya juga masih dalam kajian kami. Gitu. Kita juga harus mempertimbangkan secara filosofis pemerintahan, kepemimpinan dan ruang-ruang demokrasi. Nah mungkin itu kan secara singkat terkait dengan tanggapan kita ke Gubernur Jawa Barat. Kang Dedi lagi, dan KDM lagi. Teman-teman sekalian, gara-gara Kang Dedi Mulyadi, semuanya menjelaskan betapa negeri ini masih begitu miskinnya teman-teman. Saya akan berbicara dalam konteks strategic management dan tidak ada muatan politik sama sekali dan tidak ada dukungan dengan Kang KDM. Saya nggak kenal dengan beliau, tapi saya melihat dari sisi perspektif yang saya pahami dalam konsep strategic management. Teman-teman sekalian, dalam pembangunan yang hingar-bingar dilakukan di Indonesia, begitu banyak gedung pencakar langit, begitu panjangnya jalan tol yang kita miliki dengan bangunan yang begitu kokoh dan kuat, sangat mewah. Kemudian banyak mobil berseliweran dengan berbagai merek yang begitu menjelaskan seolah-olah kita menjadi negara yang begitu kaya. Tapi faktanya teman-teman, dari melihat tayangan Kang Dedi Mulyadi, semuanya menjadi seperti tamparan keras pada kita semuanya bahwa di pembangunan kita selama ini ternyata belum menyentuh ke akar persoalan di lapangan teman-teman. Kita sering melihat penjelasan dari para petinggi di negeri ini, katanya angka kemiskinan sudah turun, kemudian bantuan kemudian digelontorkan, kemudian ekonomi juga dijelaskan tumbuh dengan positif dan seterusnya. Tapi fakta di lapangan teman-teman, orang masih banyak tinggal di bantaran sungai, kemudian ada orang yang berebut besi rongsokan dari bekas gusuran. Bayangkan teman-teman,
Coba Anda lihat feed-feednya Kang Deddy Mulyadi. Satu, ngeri sekali. Kemudian, dan juga banyak saudara kita yang masih makan seadanya. Dan inilah yang dalam konsep manajemen strategik disebut dengan kegagalan eksekusi strategi. Di mana eksekusi strategi yang dijalankan itu ternyata tidak nyampe ke rakyat kecil, hanya menyasar kepada kelompok tertentu. Dan ini tentunya PR buat kita semuanya, karena saya melihat KDM ini spesial teman-teman, karena dia mau turun ke lapangan, bahkan modal dengan uangnya sendiri, hasil dari sebagai YouTuber, dan bukan uang recehan yang dia keluarkan, dan itu spontan. Karena kalau itu menggunakan uang pemerintah tentunya juga akan menjadi masalah buat dirinya sendiri. Tapi ini tidak, uangnya sendiri yang dia keluarkan. Dan menurut saya ini keren sekali karena Kang Deddy sudah menggunakan matanya dan dia sudah menjalankan yang namanya Open Eye Governance, satu konsep manajemen strategik yang menggunakan mata dengan di kepalanya sendiri untuk menjalankan apa yang mestinya dijalankan untuk memberikan solusi langsung di tengah masyarakat. Kita bisa membayangkan kalau seluruh pemimpin kepala daerah di Indonesia mau menjalankan program turun langsung ke lapangan, action nggak perlu keluar-keluar, diliput boleh nggak boleh, malah itu lebih bagus. Dan akhirnya rakyat merasakan manfaat yang luar biasa, dan ini tentunya hal yang positif dan perlu ditiru dan dijalankan. Dan saya berharap para kepala daerah yang melihat tontonan ini, Anda semuanya nggak perlu malu untuk mencontoh yang baik, karena kebaikan itu dicontoh boleh, kalau yang buruk-buruk jangan. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, mohon follow dan share video ini kalau ini bermanfaat buat Anda semuanya. Dan saya yakin kebaikan sebaiknya Anda sebarkan, karena itu adalah bagian dari ibadah yang bisa kita jalankan dengan cara yang sangat sederhana. Sampai ketemu lagi dan bye-bye. Selama 100 hari ini dari menjadi ngapain aja. Paling hanya nutup diri saya nanti nangisnya kan gitu. Barak militer dengan drama orang tua yang nuhun-nuhunnya, apa yang substansial dia sebagai gubernur Jawa Barat, kebijakan apa yang bisa mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa di Jawa Barat. Itu poin pentingnya bagi kami, nol besar. Terus apa yang sudah kamu lakukan untuk negaramu? Inilah contoh-contoh pemuda yang rela menjual harga diri negaranya dan menjajah negaranya sendiri demi kepentingan ambisi politik tertentu. Kebenaran pun akan dilupakan. Untuk sementara gagal ya. Nol ya. Dia gagal. Jawa Barat. Itu poin pentingnya bagi kami, nol. Like, comment, and subscribe. Dan share. Begini deh, sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya, dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih, orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus, yang ribuan tuh banyak, dia masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu,